kalian hari ini? Berharap semua dalam keadaan sehat ya. Dan hari ini adalah hari yang sangat-sangat istimewa karena perayaan Imlek ya. Nah, bagaimana kita akan tahu ya lebih banyak tentang perayaan Imlek itu sendiri? Nanti kita akan bertemu dengan narasumber yang akan menjelaskan lebih banyak lagi, yang akan membuat kita lebih mengerti akan arti dari perayaan Imlek itu sendiri. Mari sahabat, ikuti saya. Permisi. Selamat siang. Siang, Pak. Apa kabar? Baik, perkenalkan saya Lisa, Pak, dari Gerlek, Gerakan Lindungi Keluarga. Ya. Ya, karena saat ini perayaan Imlek ya, Pak ya. Iya, tahun baru bukan Imleknya. Oh, Kalau iya. Imlek itu adalah tahun perhitungan tahun. Oh, begitu ya, Pak ya. Penanggalan. Iya, karena itu kan biasanya seperti saya juga awam, dan ternyata banyak sahabat di luar sana itu yang nggak tahu gitu ya, istilahnya belum tahu banyak tentang hal ini. Karena itu saya menemui Bapak, mohon maaf dengan Bapak. Saya Jason Sukoco Sastrono Bambang, Ya. rohaniwan di Majelis Agama Konghucu Indonesia di Bandung. Saya bisa panggil Bapak Sukoco. Bambang. Oh, Pak Sukoco boleh? Oh iya, Bapak Bambang ya. Ya. Jadi hari ini sahabat semuanya ingin tahu lebih banyak, Pak. Karena seperti saya pun tadi salah ya ternyata ya mengartikan itu. Nah, kita akan cari tahu dari narasumbernya langsung tentang Imlek itu sendiri, kemudian perayaan dan lain sebagainya yang bisa membuat kami lebih bertambah pengetahuan tentang hal itu. Boleh. Ya, jadi Pak Bambang, mungkin pertama kali yang saya dan para sahabat semuanya ingin tahu itu tentang sejarahnya dulu ya, Pak ya. Mungkin Bapak bisa menjelaskan. Boleh. Sebenarnya perayaan tahun penanggalan, sistem penanggalan itu, Imlek itu adalah sistem penanggalan, bukan tahun baru. Oh. Sistem penanggalan. Sistem penanggalan di mana menggunakan penanggalan bulan, yang dibilang Im karena penanggalan bulan. Tapi itu orang biasa berpikir bahwa penanggalan bulan. Sebenarnya penanggalan ini Imlek itu aslinya namanya penanggalan Kungceli. Kungceli atau penanggalan Kungce itu karena kita yang membuat penanggalannya itu Kungce atau yang dikenal dengan orang sini Konghucu. Kungce. Kalau Konghucu itu adalah namanya gelar Guru Agung Margakong. Jadi nama aslinya Margakung, Kungceli, Kungce itu li itu penanggalan. Dari situ penanggalan Kungceli ini menggunakan dua sistem, yaitu sistem matahari dan sistem bulan, makanya bilang penanggalan unisolar. Penanggalan ini kenapa kan orang pasti bertanya, kalau penanggalan bulan saja pasti dia akan mundur terus, ya kan? Sama seperti penanggalan Hijriah. Kenapa penanggalan Imlek atau Kungceli itu hanya dia paling cepat 20 Januari, paling lambat 20 Februari. Karena itu ada penanggalan unisolar. Dia menggantungkan pada matahari dan bulan. Di mana sebenarnya rentetan tahun baru ini sudah dimulai dari saat namanya Tungce. Tungce itu saat matahari berada pada posisi 23,5 derajat lintang selatan. Biasanya bertepatan dengan antara tanggal 21 maupun 22 Desember. Nah, tahun barunya itu adalah bulan mati kedua dari penanggalan tanggal Tungce. Jadi bulan mati kedua. Nah, itu tahun baru. Tapi dari sini ada rentetan panjang sebelum kita menginjak tahun baru. 1 minggu sebelum tahun baru itu adalah saat dibilang Erse Sang'an. Itu Erse Sang'an adalah Erse itu bulan 12, Sang'an itu beramal di bulan 12.
Jadi kita itu beramal membuat kadang-kadang kita bagi-bagi beras dan sebagainya, beramal intinya. Karena kita sudah bersyukur, sudah melewati 1 tahun dan kita akan masuk tahun baru, kan kita sebaiknya beramal. Kalau dalam penanggalan kalender juga itu ada dibilang Cokunai pada 1 minggu sebelum tahun baru. Cokunai itu adalah malaikat, Cokun itu malaikat dapur. Dia naik untuk melaporkan segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita selama 1 tahun. Dan itu sebagai orang Konghucu dan orang Tionghoa itu dilarang untuk membersihkan langit-langit bagian atas-atas kalau sudah begitu. Jadi 1 minggu sebelum. 1 minggu sebelum. Nah, kita di sini di Majelis Agama Konghucu Indonesia di Bandung, kita melaksanakan persesangan itu hari Minggu tanggal 23 yang lalu. Persesangan. Jadi tanggal 23 kemarin, tanggal 23 Januari kita melaksanakan persesangan. Itu kita berderma, membagikan, kebetulan di sini kita membagikan sembako. Terus selain itu kita melakukan sembahyang namanya Kifurang Cai. Kalau di masyarakat biasa itu sebenarnya banyak mengatakan dengan sembahyang Ciswak. Ciswak itu adalah kita bersih-bersih pada saat kita akan masuk ke tahun baru, di mana masuk tahun baru nanti, tahun baru dengan sio macan itu ada beberapa sio yang dibilang kena ciong. Ciong itu tidak cocok, tidak selaras. Itu yang tidak selaras itu sio monyet, sio ular, sio monyet, macan, ular, dan babi. Jadi 4 sio ini. Nah, 4 sio ini karena dia bertentangan, biasanya kehidupannya agak berat. Kita juga berdoa dan kita membagikan air doa untuk mereka. Nah, selanjutnya adalah menjelang tahun baru itu ada sembahyang 2 kali. Ada sembahyang 1 kali sebenarnya. Sembahyang itu sembahyang tutup tahun, tapi dilakukan dengan 2 cara. Kalau masih dalam masa berkabung, dia harus 2 hari sebelum malam tahun baru. Kalau sudah lewat dari masa berkabung, sebelum 3 tahun, berarti mereka persembayangannya 2 hari sebelum tahun baru. Kalau sudah lewat, sudah tidak ada yang berkabung dalam keluarga, berarti 1 hari sebelum tahun baru. Terus nanti kita ada sembahyang tahun baru. Mungkin terlalu capek kalau kita berdiri ya. Bagaimana kalau kita duduk ya? Terima kasih Pak, tadi penjelasannya luar biasa ya, sedikit lebih membuka saya, akhirnya untuk lebih tahu lah gitu ya. Tapi sebenarnya saya penasaran dengan kenapa nggak boleh membersihkan langit-langit saat itu. Mau tahu baru Pak? Kan bilang Cokunai. Cokun itu malaikat dapur. Rata-rata di orang Konghucu dan Tionghoa itu di dapur itu ada altar khusus sembahyang malaikat dapur. Malaikat dapur itu kenapa ada? Ya karena kita bersyukur bahwa rumah itu motornya dapur. Kalau dapurnya berhenti, berarti nggak bisa makan. Jadi ada malaikat dapur. Nah, 7 hari sebelum tahun baru, malaikat dapur itu bilang naik ke hadapan Bapak Sangti untuk melaporkan semua kegiatan yang terjadi selama 1 tahun. Nah, kalau dibilang lagi naik terbang, kita ya bilang terbang ya, terus bersih-bersih di atas, kan kita nanti ya bersih-bersih bagian atas itu dibilang nanti mungkin mengganggu perjalanan. Itu secara keyakinan masyarakat, makanya dilarang. Makasih Pak, jadi lebih tahu ya. Kemudian tadi ketika keluarga masa berkabung dan sudah berarti masa bergabung, doanya berbeda atau memang cuma harinya saja? Harinya saja. Jadi ya intinya pada saat
ada memang ada saja makanan kita bilang mengundang jamuan makan untuk keluarga kita yang sudah tidak ada. Kalau di Konghucu itu keluarga walaupun sudah tidak ada harus diperlakukan seperti masih hidup. Jadi ya kita makan pada saat kita tahun baru, sebelum nanti malamnya kita malam tahun baru itu kita makan bersama keluarga. Siangnya kita berdoa bagi keluarga kita yang sudah mendahului. Itu ya orang tua kita, mama papa atau empok emak gitu kan. Itu kita berdoa buat mereka. Kalau mereka sudah melewati masa mereka 3 tahun, itu bisa dilakukan 1 hari sebelum tahun baru. Jadi pas malam tahun barunya, kalau belum selesai masa mereka 3 tahun, itu dilakukan 2 hari sebelum tahun baru. Nah, setelah itu baru ada sembahyang tahun baru nanti tengah malam. Dengan penanggalan Konghucu, penanggalan Imlek itu pergantian jam itu bukan jam 12, tetapi jam 22.56. Jadi pergantian jam 22.56 dan waktu tahun baru, waktu Imlek itu hanya terdiri dari 12 jam. Tidak terdiri dari 24 jam seperti Gregorian. Imlek itu 12 jam. Yang pertama itu 10.56 berarti berakhir di 00.56. Yang kedua di 00.56 menuju ke 2.56. Begitu seterusnya sampai berakhir. Jadi 2 jam sekali selamanya. Nah, jadi kita sembahyang pas tahun baru itu jam 11 kurang lebih. Nah, setelah tahun baru itu masa adalah masa bersama keluarga. Hari kedua tahun baru itu adalah masa waktu untuk bekerja. Jadi langsung bekerja ya? Dibilang langsung bekerja dengan, kalau biasanya kita bekerja mulai jam 9, kali ini kita bekerja lebih pagi. Jadi bisa jam 7 atau jam 8 mulainya. Kalau dalam masyarakat banyak luas, dibilang topeng pedagang. Kenapa dibilang topeng pedagang? Karena orang Tionghoa kan banyak pedagang. Ya, nggak ada industrialis. Jadi tapi ya dibilang topeng itu adalah malaikat bumi. Jadi kita bekerja harus lebih pagi. Kenapa juga tahun baru ini digeser, tahun baru ini digeser menjadi tahun baru menjadi seperti ini. Nanti saya jelaskan belakangan ya. Tapi ya hari kedua itu hari mulai kita bekerja dan di pagi bekerja. Nah, tanggal 8 dan menuju ke tanggal 9 malam itu itulah kita sembahyang pertama kali, sembahyang kehadirat Tuhan Sakti pertama kali atau Tuhan, mengucapkan syukur sudah memasuki tahun yang baru. Jadi itu tanggal 8 menuju tanggal 9 yang kita nama sembahyang itu Cing Tian Kung, sujud sembahyang kepada Tuhan Sakti. Kemudian nanti di akhir itu tanggal Cing Tian Kung tanggal 8 menuju tanggal 9 di penanggalan kalender juga disebut sebagai coklat turun. Tadi malaikat dapur itu turun balik lagi. Nah, kemudian tanggal 15 itu yang sudah dikenal dengan Cap Lo 15 atau Seuye Sabtu tanggal 15 atau Seuhal itu adalah sembahyang pertama bulan purnama pertama, sembahyang bulan purnama pertama, dan sembahyang ini merupakan sekaligus bentuk rangkaian perayaan tahun baru. Kalau di Jawa Barat sini mereka suka makan lontong cakone, tapi sekarang lontongnya dijual walaupun tidak cakone. Saya mau tanya soal yang tadi Pak, luar biasa ya tadi, istilahnya kayak beramal gitu ya Pak ya. Nah itu apakah ada ini nggak hukumnya, misalnya berapa persen dari penghasilan kita atau
Tidak ada aturan seperti itu. Kalau di agama Konghucu itu yang penting adalah kerelaan hati. Jadi kalau saya punya bahasa kelas, jadi kerelaan hati itulah itu dia masalah besar itu kan masing-masing orang punya perbedaan. Lagi pula masalah penghasilan kan kalau dari zaman dahulu tidak begitu gitu sekarang. Kalau penghasilan begitu sekarang ada menteri keuangan, ya. Jadi ya sesuai dengan kerelaan hati itu setahun sekali. Sedangkan setiap hari kita masih tetap beramal dan sesuai juga dengan kerelaan hati kemampuan saya. Macam-macam beramal itu. Ada yang berbentuk sembako, ada berbentuk memperbaiki fasilitas umum, itu macam-macam. Jadi ya namanya kita mau beramal. Beramal itu adalah menyenangkan orang lain. Kalau di agama Konghucu itu beramal itu adalah menyenangkan orang lain. Orang lain yang dianggap orang lain itu adalah orang yang lebih susah. Di dalam budaya Tionghoa, nah sebenarnya budaya Tionghoa itu bilang budaya Tionghoa, tapi sebenarnya budaya Konghucu. Dan Konghucu itu menghasilkan budaya Tionghoa yang sekarang. Dalam budaya Tionghoa itu, budaya Konghucu, angpau itu ada dua macam amplop. Satu itu amplop merah, yang satu lagi amplop putih. Amplop merah itu tanda bergembira, amplop putih itu tanda bersedih. Jadi kalau kita datang kepada orang yang meninggal, pasti kita beri amplop putih. Kalau kita lagi bergembira, seperti tahun baru, pernikahan, kelahiran anak, pasti amplop merah atau angpau. Nah, angpau ini ada ketentuan, nggak bisa semua orang diberi angpau. Ya, ketentuannya adalah yang bisa menerima angpau adalah yang pertama, anak-anak di bawah umur kerja, di bawah usia kerja. Kalau sekarang kita bilang di bawah usia itu 18 tahun pemerintah, berarti di bawah 18 tahun itu berhak terima angpau. Kedua, orang tua yang sudah tidak bekerja itu berhak terima angpau. Tapi kalau orang dalam masa produktif sama sekali tidak berhak menerima angpau tahun baru. Jadi itu ada aturannya. Jadi bukan hanya angpau, tidak berhak. Jadi yang berhak itu anak-anak yang di bawah umur, yang belum bekerja, dan orang tua yang sudah tidak bekerja. Itu untuk tahun baru. Angpau juga banyak diberikan untuk hal-hal yang lain, seperti pada saat pernikahan. Pernikahan kita beri angpau sebenarnya dengan tujuan itu memodali pengantin baru, keluarga baru ini untuk mulai berusaha. Makanya kenapa diberi angpau. Atau ada acara-acara yang lain kita beri angpau. Tapi kalau untuk tahun baru itu ada kekhususan begitu. Saya pernah dengar Pak, apa benar ya Pak ya? Katanya yang memberi itu harus yang sudah menikah. Jadi walaupun sudah usianya dewasa atau dibilang tua tapi belum menikah, nggak boleh ngasih angpau, benar nggak Pak? Boleh. Oh, boleh. Yang berwajib memberi angpau itu adalah yang satu yang bekerja, usia bekerja, mau dia mau menikah atau tidak menikah. Jadi masih muda kalau udah bekerja boleh. Ya. Tapi kalau yang mau menikah itu kan seperti sebenarnya kita kalau yang menikah kan itu lebih cenderung untuk memberi angpau sebagai berkat ke yang umur lebih muda atau ke orang tua. Jadi boleh ya siapapun boleh. Itu untuk memberi. Ya kemudian untuk besarannya nggak ditentukan ya Pak ya? Minimal atau gimana gitu? Oh, tidak ditentukan. Cuman tidak ditentukan. Cuman ada beberapa orang punya kepercayaan itu, dia punya keyakinan sendiri ya. Masing-masing orang kan memberikan uang itu dengan kerelaan angpau. Tapi ada beberapa orang tua dulu itu punya kebiasaan unik. Dia memberi angpau itu dengan jumlah tahunnya. Jadi jumlah tahunnya, entah nol di belakang berapa, tapi yang paling pasti angka yang diberikan itu mengikuti jumlah tahunnya. Jadi seperti sekarang misalnya 2573.
memang penanggalan tahun baru itu 2570 tahun sekarang 2022, tahun baru Imlek itu 2573. Kenapa begitu? Karena yang menyatakan jadi selanjutnya Tiongkok itu menggunakan penanggalan Kung Celi itu dari zaman Raja Han Wuti, kurang lebih 1 abad sebelum Masehi. Dia mengatakan, dia memberi perintah untuk penanggalan itu menggunakan penanggalan Taceng Sengkungce. Taceng Sengkungce kalau di Indonesia dibilang pakai Nabi Kongcu, tapi istilah Nabi kan istilah Arab ya. Tapi kalau dalam istilah Kongcu itu Taceng Sengkungce. Itu dia memerintahkan untuk kembali ke mengikuti penanggalan Taceng Sengkungce. Dan tahun pertama itu adalah tahun lahir dari Taceng Sengkungce. Taceng Sengkungce lahir tahun 551 sebelum Masehi. Jadi dihitung kemudian 2022 ditambah 551. Jadi 2573. Tahun depan 2023 ditambah 551. Jadi begitu itu perhitungan tahunnya. Tapi apakah penanggalan Tiongkok hanya 2500? Sebenarnya tidak. Karena Taceng Sengkungce ini tidak membuat semuanya dari nol. Dia melanjutkan. Dia selalu bilang saya sebagai penerus pelanjut. Nah, dia di bagian di dalam kitab suci Sesu dia bilang gunakanlah penanggalan dinasti Xia. Dinasti Xia itu abad ke-16 sampai ke-12 sebelum Masehi. Itu penanggalan dinasti Xia menggunakan penanggalan bulan. Kemudian dinasti Zhou abad 12, di antara Xia dan Zhou itu ada dinasti satu lagi, mohon maaf saya lupa. Jadi dinasti Zhou itu menggunakan dari abad ke-10 sampai ke-3 sebelum Masehi. Dia menggunakan penanggalan matahari dengan yang tadi tahun barunya adalah Tungce, yang posisi matahari berada pada sudut 23,5 derajat lintang selatan. Itu jatuh kurang lebih sekitar tanggal 21 atau 22 Desember. Itu bisa bervariasi posisinya. Nah, Kungce menyatakan penanggalan yang baru diubah karena ada sabda Kungce dalam kitab Sesu, setelah proses menuangkan arak, sembahyang menuangkan arak, saya sudah tidak akan melihat lagi. Dan saat itu juga Taceng Sengkungce itu pergi mulai mengembara mengajarkan ajarannya. Dan waktu tahun baru, waktu Imlek itu hanya terdiri dari 12 jam. Tidak terdiri dari 24 jam seperti Gregorian. Imlek itu 12 jam. Jam pertama itu 10.56 berarti berakhir di 00.56. Jam kedua di 00.56 menuju ke 2.56. Begitu seterusnya sampai balik lagi. Jadi 2 jam sekali selangnya. Nah, jadi kita sembahyang pas tahun baru itu jam 11 kurang lebih. Nah, setelah tahun baru itu masa adalah masa bersama keluarga. Wawasan saya semakin luas ya Pak ya, istilahnya sedikit lebih terbuka lah dengan banyak penjelasan dari Bapak. Nah, sekarang saya mau tanya nih, biasanya kan kalau anak muda lagi jatuh cinta gitu Pak, itu biasanya mereka menerbangkan lampion gitu, katanya nanti kalau harapannya biar cintanya langgeng atau gimana. Nah, ini hubungannya gimana Pak? Mungkin saya ingin tahu lebih banyak. Lampion terbang itu disebut dengan lentera kuning karena yang membuat lenteranya itu adalah kuning. Kuning itu adalah salah satu penasihat perang zaman perang 3 negara atau zaman Sanko atau yang dikenal dengan Sampo. Panglima penasihat perang yang lain yang terkenal itu Sun Tzu. Tapi ini kuning. Dia menciptakan beberapa peralatan perang termasuk lentera ini. Awalnya lentera perang itu digunakan
lentera kuning itu untuk perang malam hari untuk memberi cahaya. Ya, sama seperti waktu perang Teluk Amerika menembakkan banyak sekali roket cahaya supaya terang dong, supaya bisa berperang. Jadi dia membuat lentera untuk perang. Nah, dalam perjalanan ke sini memang ada baru orang terbiasa bikin nerbangin lentera itu, lentera kuning ini untuk jatuh cinta ini itu kurang lebih ya belakangan ini lah 5-10 tahun terakhir lah. Nah, mereka meniru karena kan dari tradisi Tionghoa itu adalah lampu cahaya lentera. Lentera itu kan tadi yang sudah saya jelaskan di awal adalah memberikan cahaya, memberikan jalan, penutup jalan. Ya kan? Kita menyalakan lentera ini sepanjang tahun dengan satu nama individu, menyatakan bahwa individu itu, orang itu semoga diberikan jalan terang dalam sepanjang tahun. Nah, harapan mereka juga sama, supaya jalur cinta mereka terang terus sepanjang tahun, gitu kan? Jadi ya itu mereka terpengaruh. Tapi penerbangan lentera kuning atau lentera kuning ini biasanya ada 2 event, 2 momen lentera diterbangkan kalau dalam agama Konghucu. Yang pertama adalah pas perayaan tuannya itu, dan yang kedua adalah pada saat Chungju yang kalau tuan yang itu tadi yang makannya makan baca. Kalau Chungju yang sajian utamanya makanannya ya. Gitu. Kemudian sama tanya tentang lilin Pak, kadang-kadang kan ada ukurannya yang kecil tapi ada yang besar sekali. Itu gimana maknanya? Oh, itu bukan makna. Tetap adalah yang diutamakan adalah cahaya. Cuman kalau lilin besar sekian kaki itu kan lilin yang besar ada yang setinggi begini kan, itu kan dia nyala sepanjang tahun. Dia baru mati selama 1 tahun kurang lebih waktunya dia nyalanya. Kalau lilin yang kecil kan ini lilin ada waktunya, jam-jaman berapa lama, dan orang biasanya pengganti lentera mereka menyalakan lilin saat lilin besar sepanjang 4 tahun. Jadi bukan berarti kalau misalnya orang yang rezekinya lebih banyak dia lilinnya yang lebih gede. Oh enggak juga, itu tidak menyangkut rezeki. Oh baik. Saya pikir saya pernah dengar, makanya saya tanyakan langsung ke narasumber, katanya semakin besar lilin nanti pengaruhnya juga besar ke rezeki atau apa? Oh, tidak. Yang penting adalah cahaya apinya. Itu perlambang bahwa menerangi jalan kita sepanjang waktu. Jadi yang kecil-kecil juga bukan berarti tidak. Ini kan ada juga yang api itu pakai minyak dan minyak, jadi minyak terus api. Itu juga kan sama. Jadi bukan ukuran. Ya, jadi itu istilahnya belinya bukan pas tahun baru aja ya Pak ya, walaupun sering kali saya lihat kalau pas tahun baru itu banyak sekali. Oh, rata-rata kita memasangnya tambah. Oh gitu. Masuk ke tambah. Nah, sebenarnya titik saat penerangannya itu ya pada saat sembahyang Cipurancai 1 minggu sebelum tambah. Jadi sudah menerangi sampai 1 tahun. Ya, karena memang biasanya saya lihat itu banyaknya di tahun Baru. baru. Ya. Kemudian saya mau tanya tentang barongsai Pak, maknanya gimana seperti itu? Oh, sai atau barongsai. Itu kan makhluk yang seperti ini sebenarnya. Sebelah sana, gambar sebelah sana. Ya, ini gambar kilin. Jadi kilin adalah makhluk yang hidup di 3 alam. 3 alam itu air, darat, dan udara. Itu adalah makhluk suci dalam agama Konghucu. Termasuk saat Tacung Sepenungcut lahir, menjelang kelahiran itu muncul kilin. Jadi barongsai itu makhluk yang dianggap paling suci, ya kan? Di samping naga.
Itu dengan semua pada saat kedatangan kilin, energi negatif yang ada di sekitar situ bisa musnah. Jadi energi positif dan kembali netral. Ajaran Konghucu itu tidak menyatakan bahwa semua harus positif ya, dan semua harus negatif. Karena ajaran agama Konghucu itu berbicara tentang keharmonisan, keselarasan antara negatif dan positif. Jadi bukan positif, bukan sekarang kalau kita dengar banyak orang bilang yang positif aja, jangan negatif. Ya kalau semua positif pasti nggak beres. Jadi harus seimbang. Karena yang negatif belum tentu jelek dan yang positif belum tentu baik. Ya bagus. Karena di dalam kitab perubahan I Ching, positif dan negatif hitam dan putih yang ada yin yang ya. Kenapa di yin yang itu ada titik putih titik hitam dan di hitam ada titik putih? Itu adalah sepositif positifnya pasti ada negatifnya, senegatif negatifnya ada positifnya. Kalau I Ching, kalau positif normal, kalau sangat positif dia berubah jadi negatif, itu dia berbalik. Negatif normal, sangat negatif dia berubah jadi positif. Ya. Nah, kilin datang itu membawa keharmonisan. Nah, kenapa tahun baru identik dengan ada barongsai, ada tambur, ada gembreng, preng 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 preng, bel. Di zaman dulu, di mana orang masih tinggal sedesa, sedusun, dan sisanya ini adalah hutan atau sawah atau pertanian, banyak binatang buas, ya kan? Kilin itu perlambang membawa harmonis. Tambur dan bunyi breng 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 itu dia bertujuan untuk mengusir binatang-binatang buas itu supaya tidak datang ke pemukiman masyarakat. Jadi bukan mengusir setan. Memang setan itu hanya orang Tionghoa, nggak ada orang lain. Setan itu marga. Marga tan itu nama marga. Ya, setan. Marga Tionghoa, marga tan. Jadi marga Tionghoa. Jadi mau cari di bangsa lain yang ada setan Tionghoa. Nah, agak emosi sedikit lah. Jadi kenapa begitu? Kenapa ada tambur? Kenapa ada gambeng? Kenapa juga dipasang petasan? Fungsinya dengan suara yang keras ini akan mengusir binatang-binatang liar dan buas itu menjauh dari pemukiman orang. Nah, kita di kota itu kemudian terbawa, tapi dengan bawaan itu kemudian orang membuat cerita baru yang kelihatannya spiritual tapi sebenarnya tidak masuk dalam teologi Konghucu. Kalau mereka bilang bunyi tambur itu mengusir setan dan iblis, tidak, gitu kan? Dan ini jadi karena ada barongsai yang muncul dan dirasakan. Kalau barongsai yang muncul diam-diam aja, nggak ada bunyi tambur, itu kan nggak nyaman, nggak cocok. Karena langkah barongsai itu juga langkahnya kan ngikutin suara tambur, gitu kan? Dan itu kan kemeriahan, termasuk petasan tadi. Akhirnya di kota ini kemeriahan. Tapi kalau di masyarakat yang dulu masih dusun-dusun, mereka butuh untuk mengusir binatang liar. Terus saya mau tanya Pak, untuk yang pemainnya ini Pak, apakah perlu syarat khusus atau gimana? Ya tentu pemainnya mesti syarat khusus karena dia butuh fisik yang prima. Kan dia harus berlatih. Rata-rata zaman dulu itu yang bermain barongsai ini adalah yang berlatih wushu atau kungfu, karena mereka berlatih dengan fisik. Tapi harus ada tingkatannya, misalnya sabuk kapal. Oh ya, kan ini yang pakai sabuk-sabuk itu kan Jepang sekali. Oh iya. Sabuk putih, sabuk hitam Jepang sekali. Tionghoa itu tidak menganut sabuk-sabuk. Memang ada tingkatan tapi tidak sabuk seperti Jepang sekali, begitu seperti karate.
Tapi tahunnya kita kalau naikin itu misalnya mereka kan punya golongan-golongan punya tata caranya sendiri. Kebetulan saya bukan dari tim wushu, jadi ya saya juga nggak bisa menjelaskan. Mungkin itu bisa ditanyakan ke tim wushu. Mungkin sekarang juga mereka pakai aturan-aturan itu. memang harus terlatih ya. Ya, terlatih secara fisik karena ini kan pergerakannya lumayan. Terus ada yang diangkat, apalagi yang fisiknya harus lebih kuat itu yang di belakang, bukan yang di depan. Depan memang fisik harus kuat, tapi yang belakang ini suka mengangkat yang depan kan. Jadi depan itu bebannya hanya kepala, tapi kalau yang belakang kepala sama si pemain depannya. Jadi kalau barongsai itu hanya untuk acara tahun baru aja atau gimana? Jadi barongsai kalau secara tradisionalnya zaman dulu itu hanya tahun baru sampai tahun. Jadi hanya serangkaian tahun baru. Cuman persoalannya sekarang dengan perkembangan zaman orang butuh hiburan. Akhirnya kan itu menjadi salah satu sarana hiburan. Ya selain tahun baru sih banyak orang menggunakan barongsai pada saat pembukaan, misalnya di buka toko, buka usaha dan sebagainya. Kemudian saya mau tanya juga tentang pastinya makanan-makanan di tahun baru nih Pak, ya yang khas-khasnya, terus apa istilahnya maknanya apa gitu? Tahun baru ini, kalau tahun baru itu makanan yang paling khas adalah kiampan yang sekarang dibilang dodol atau kue keranjang. Kenapa dibilang kue keranjang? Dulu bilang kue keranjang, sekarang bilang dodol. Kue keranjang itu karena bentuknya memang dimasak di atas keranjang, makanya dia berbentuk begitu. Ya, kan? Kalau sekarang kan masaknya nggak dari keranjang, dari panci. Karena dia dilapisin plastik juga kan. Nah itu kiampan atau makanan ini adalah makanan yang tahan di musim dingin. Nah, kue keranjang ini makanan yang tahan di musim dingin. Makanya pada saat tahun baru kan melewati musim dingin. Kenapa makanan ini dibagikan? Jadi kalau kita yang merayakan tahun baru kita masih membagikan ke saudara kita. Siapa tahu saudara kita itu ada yang sudah kehabisan bahan makanan. Ini makanan yang awet. Kita bagikan. Jadi di Tiongkok sana memasuki musim dingin mereka membuat kue keranjang ini untuk dibagikan. Yang lain-lain adalah yang suka dibagikan adalah yang tadi jeruk. Jeruk tadi melambangkan dia bulat, melambangkan dunia. Di dalamnya kan ada rasa manis, asam, kadang-kadang tawar. Itu melambangkan kehidupan di dunia ini rasanya seperti itu. Ya. Kemudian ada lagi manisan yang awet. Manisan yang awet itu sama tadi, memberi rasa manis supaya hidup ini kita ingat bahwa ada rasa manis. Walaupun sesulit-sulit apapun kita masih tetap ada rasa manis. Menikmatilah manisnya dengan bersyukur. Itu yang paling penting di makanan yang khas di zaman di saat tahun baru ya. Terus ada lagi nggak Pak? Misalnya kalau kadang-kadang kan seperti kalau Lebaran misalnya opor, ayam dan lain sebagainya ya. Kalau di Natal misalnya ada kue Natal juga gitu, terus ya makanan istilahnya yang kayak sayurannya gitu seperti itu yang khas gitu. Kalau di tahun baru ini apa biasanya? Yang khas hanya itu tadi, yang jadi kue keranjang, jeruk dan manisan. Kalau sayurnya gitu tidak ada ya? Tidak ada. Jadi sayur dan makanan itu sesuai selera. Dan masing-masing daerah itu seleranya berbeda. Kalau dalam ajaran agama Konghucu itu termasuk bersembahyang pun menurut Sabda Kajang Sistem Konghucu bahwa dalam memberikan sajian pada saat sembahyang itu disesuaikan dengan musimnya. Jadi tidak ada yang begitu pakem harus itu, nggak boleh yang lain. Jadi itu saat-saat memang kita kumpul keluarga gitu ya? Kumpul keluarga. Ya, kumpul keluarga di agama Konghucu saat tahun baru. Kedua nanti saat Cingming sembahyang di kuburan itu saat kumpul keluarga. Kemudian tentang silsilah leluhur itu biasanya juga banyak ya Pak di situ. Dalam tradisi Tionghoa memang pencatatan
lalu pencatatan silsilah itu ada. Jadi kita bisa tahu kita turunan keberapa. Nama itu terdiri dari 3 huruf. Huruf pertama adalah huruf pertama itu adalah marga di depan. Kemudian yang kedua adalah dia urutan turunan keberapa. Yang ketiga adalah namanya sendiri. Jadi misalnya ada yang pakai laki-laki pakai misalnya pakai eng, atau eng itu prajurit, ya kan? Eng in, eng lok dan sebagainya. Eng itu nama. Jadi kalau kakak beradik ada 10, satu laki-laki pakai nama eng, di tengah pasti semuanya. Menurut saya Wen ada 10, 10-nya pakai Wen. Nanti yang huruf ketiga itu baru nama pribadi. Karena di dalam struktur Tionghoa, nama itu pada saat memberi nama itu silsilahnya habis, di dalam keluarga itu akan dibuat lagi 20 sajak. Sajak itu 20 untuk 20 turunan. Dari yang pertama sampai sajak itu berulang. Jadi kita akan tahu nih. Kan kalau udah 20 turunan kan nggak mungkin masih ada lagi ya. Nah, ini kalau habis berarti dimulai lagi dari awal kan. Itu kita bisa tahu dia turunan berapa. Kalau masih dalam sajak itu berarti 20. Masih dalam 20 turunan itu masih bisa. Ya. Terus kemudian kalau misalnya nih Pak, dari satu marga ya, dari satu marga menikah sesama itu boleh nggak atau gimana? Dalam orang Tionghoa itu tidak menikah dalam satu marga. Jadi nggak boleh ya? Hampir tidak boleh, tapi kadang-kadang ada trik. Ada yang melakukan trik gitu kan. Cuman ya sebenarnya pada dasarnya tidak boleh menikah dalam satu marga. Cuman kadang-kadang ada yang pakai trik. Karena memang kalau ke satu marga kan misalnya jauh ya, kita bisa ngajar ya. Orang sini bilang ya kalau cinta ya apapun cinta gitu kan. Kemudian juga biasanya itu berarti ada buku silsilahnya ya Pak ya? Ada yang punya buku silsilah, ada yang tidak punya. Yang kan beberapa sekarang ini di sini ada pakai kelompok persatuan marga ya. Di Bandung itu ada kurang lebih 100 marga, tapi kalau marga Tionghoa itu ada lebih dari 400. Marga yang paling besar marga Li. Saya marga Li. Paling banyak. Berarti itu bisa terhubung di seluruh dunia ya Pak? Iya. Karena memang luar biasa besar kan ya. Jadi orang Tionghoa itu tadi kan tidak pernah melupakan leluhur keturunan. Makanya urutan marga itu sangat penting. Kalau nggak punya anak laki-laki pun dibilang kurang berbakti zaman dulu, karena tidak bisa melanjutkan marganya. Tapi kan zaman sekarang udah nggak bisa begitu. Kalau kita udah dapat anak 5 terus perempuan semua gimana? Ya kan? Nggak usah lagi kan. Satu mungkin keuangan kita nggak cukup untuk yang lain, ya kan? Kedua, istri kita udah kedodoran, ya kan? Kalau orang zaman dulu kan nggak peduli. Orang zaman sekarang sulit. Apalagi ada yang mungkin anaknya hanya satu, karena misalnya kalau dulu kan kebijakan Tiongkok hanya boleh satu anak kan. Kalau punya anak kedua boleh asal anak yang pertama cacat. Tega aja bikin anak cacat kan. Atau kalau enggak orang tuanya masih beli punya. Nah, jadi ya itu jadi akhirnya kan berubah sesuai perkembangan zaman ya Pak, seperti itu ya. Dan kemudian juga ini Pak, kalau bahasanya apakah memang diajarkan biasanya di keluarga-keluarga itu untuk tetap belajar bahasa asli ya, bahasa ibu lah? Tergantung, nggak semuanya. Saya tidak bisa menguasai bahasa
kuai maupun tidak menguasai bahasa Hokkien, walaupun orang tua saya, karena tidak digunakan, karena pada saat itu kan ada pelarangan oleh Jalan Melati. Jadi saya nggak bisa. Sekarang dia belajar, walaupun waktu dulu kecil saya ingin belajar tapi nggak boleh. Nah sekarang saya mau belajar gimana pun caranya, otak udah tumpul tuh. Yang namanya belajar bahasa dan tulisan itu tidak mudah ya. Apalagi kalau orang yang bukan spesialis, memang ketertarikannya bahasa. Kalau mirip saya ketertarikannya teknik aja nggak, agak susah masuk bahasa. Ya, kemudian nih Pak, kalau misalnya ini untuk di tahun baru seperti ini ya, biasanya kita apakah benar mengucapkan Gongsi Pacai atau gimana? Kadang-kadang ada yang bilang kurang tepat atau gimana Pak? Memang fungsi Pacai itu secara agama Konghucu tidak tepat. Kenapa? Karena fungsi Pacai itu hanya digunakan oleh para pedagang di Hong Kong dan Taiwan. Kemudian mereka mempopulerkan, karena film-film Hong Kong kan yang kita tonton, nah populer lewat film Hong Kong. Fungsi Pacai itu sebenarnya selamat mendapatkan rezeki besar, itu berbahasa Hong Kong, gitu kan? Jadi kalau kita kan kalau kita sekarang yang lebih cocok itu dibilang Kunga Sinsi, Wan Serui, Kunga Sinsi apa? Kan Kungsi Sinien itu selamat tahun baru. Kalau kita menganut Kungsi Sinsi, semoga banyak hidup dalam berkah. Wan Serui banyak keberkahan. Jadi itu masih lebih cocok ya. Kungsi Sinien, Kungsi Sinsi, Wan Serui. Terus kemudian jawabannya apa Pak? Misalnya Bapak mengucapkan seperti itu. Sama jawaban baliknya. Oh, sama. Karena kan itu kita mengucapkan supaya mendapatkan keselamatan dan berkah. Jadi kan saya mengucapkan salam baliknya sama. Berbeda dengan salam keimanan. Salam keimanan diucapkan berbeda dan jawab berbeda. Salam keimanan kan itu hanya kebajikan telah berkenan, itu penting. Akan dibalas dengan sesungguhnya hanya satu, yaitu kebajikan. Siapa itu? Ya, jadi dengan kata sancai. Maksudnya kalau kata sancai itu arti sebenarnya sancai itu sempurna. Jadi sempurna, kata sancai itu selalu digunakan dalam mengakhiri doa untuk juga menyetujui kata-kata baik sancai. Karena artinya sempurna. Oh, berarti nanti bilang sancai. Terus kalau kita tahun baru kan kita biasanya pai ya. Pai itu tangan kanan di kepal, terus tangan kiri menutup tangan kanan dengan posisi ibu jari seperti ini. Ibu jari tangan kanan itu menunduk dan tangan kiri di atas. Itu kalau kita baca ini tulisan manusia. Dan tangan kanan itu melambangkan bapak atau yang, tangan kiri melambangkan ibu atau yin. Ibu itu tunduk kepada bapak akan menghasilkan anak. Dan 8 jari ini melambangkan 8 kebajikan. Gitu. Saya tertarik Pak dengan 8 kebajikan. Ya mungkin para sahabat semua pastinya sih ya ingin lebih tahu sebenarnya apa sih 8 kebajikan itu. 8 kebajikan itu Xiao Ti Chung Xin Li Lian Ce. Itu Xiao itu bakti, Ti itu rendah hati, Chung itu setia, Sin dapat dipercaya, Li susila atau susila, Yi bijaksana, Lian suci hati, Ci tamak. Luar biasa ya. Jadi ya itu 8 kebajikan itu setiap manusia harus menjalankan.
Jadi setiap kali kita pai, itu selalu mengingatkan kita untuk melaksanakan 8 kewajiban dan ingat selalu orang tua. Ya. Nah, posisi pai itu juga ada, kalau kita ada stratanya. Kalau yang lebih muda itu hanya dari pusat dia turunkan terus diangkat hanya sampai di dada. Kalau yang seumuran itu antara hidung dan mulut, jadi dari pusat diturunkan diangkat ke hidung antara hidung dan mulut. Terus yang antara mata lebih tua. Kalau umurnya lebih tua atau posisinya lebih tinggi. Kalau di atas dahi itu kepada Kuangin, sapi, kepada para suci, kepada leluhur yang sudah meninggal. Jadi itu ada stratanya, ada tata caranya. Jadi nggak sekedar pai. Pak Bambang, terima kasih sekali untuk informasi yang luar biasa ya tentang tahun baru ya. Buat saya dan juga khususnya untuk sahabat semuanya ya. Nah, sebelum saya ingin berpamitan dengan Pak Bambang, sekali lagi kita akan ucapkan kepada sahabat yang merayakan tahun baru ini ya dengan tadi Pak. Saya takut salah, jadi mungkin Bapak bisa membimbing saya bagaimana saya memberikan ucapan selamat tahun baru kepada sahabat semuanya. Kongsi Sinyen, Konghasinsi, Wan Seru. Iya, sahabat semuanya, kami mengucapkan selamat tahun baru. Semoga tahun baru ini bisa lebih. Di tahun yang baru kita hidup lebih baik dari yang sebelumnya. Di tahun yang baru kita punya banyak harapan. Yang paling pasti di tahun macan air ini banyak sekali peluang. Peluang itu jangan menyerah dengan masalah COVID, karena yang namanya walaupun di tengah-tengah COVID itu banyak usaha atau rintisan baru yang bisa terjadi. Contoh, sebelum COVID itu masker tidak laku, tapi setelah COVID bisnis masker itu salah satu bisnis yang menguntungkan ya. Nah, ada usaha yang meningkat dari tidak ada menjadi ada juga usaha yang tadinya ada kemudian itu semuanya tergantung dari pikiran kita. Yang harus kita lakukan adalah Tuhan sudah memberikan kesempatan, Waktu yang Sakti memberikan kesempatan, bumi memberikan tempat. Kita manusia harus berusaha. Nah, apapun usaha kita yang kita lakukan, semuanya hasilnya berserah kepada Tuhan. Terima kasih Pak Bambang untuk semua penjelasannya, dan sekali lagi selamat tahun baru. Kami mohon berharap nantinya bisa ketemu lagi ya, karena pasti ada banyak hal yang bisa informasi-informasi terbaru ya, dan juga berguna buat sahabat semuanya. Ya, mohon pamit Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Kehadirat Huang Tian Shanti
Tuhan yang Maha Besar. Dengan bimbingan Tajam Coshang Kungzi, saat ini kami datang ke hadiratmu sebagai rasa syukur telah memasuki tahun yang baru. Harapan Tajam Coshang Kungzi dan para suci, saat ini kami datang memohon petunjuk, perlindungan, dan berkat. Keharapan para leluhur yang kami hormati dan kami cintai, saat ini kami datang memohon restu dan berkat. Show